sebaik-baiknya puasa setelah bulan Ramadan adalah berpuasa di bulan Allah, yakni bulan Muharram. Perbanyaklah puasa di bulan Muharram ini. Kemudian ada hari yang spesial di bulan ini, tanggal 10, di mana disebut dengan Ashura. Pada hari itu Allah menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun bersama Bani Israel. Dan pada hari itu Allah Jalla Jalaluh menunjukkan kebesarannya. Dibelahnya lautan, ditenggelamkannya Fir'aun dan bala tentaranya. Dan ahibati fillah, Bani Israel berpuasa tanggal 10 Ashura sebagai bentuk syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Dan Rasulullah SAW di awal Islam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk berpuasa di Ashura. Dan untuk menyelisih orang Yahudi, beliau ingin berpuasa tanggal 9-nya. Maka jangan lupa untuk berpuasa tanggal 9 dan 10 Muharram ini, dengan harapan dosa 1 tahun diampuni oleh Allah Jalla Jalaluh. Amalan yang kedua yang perlu diamalkan oleh kita di 10 Muharram ini, salah satunya adalah meluaskan, melapangkan nafkah buat keluarga. Berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man wassa'a ala iyalihi yawma Ashura lam yazal fi sa'atin sa'ir sanati. Barang siapa yang melapangkan nafkah buat keluarganya pada hari Ashura, maka Allah akan melapangkan bagi dia sepanjang tahun. Allah akan melapangkan bagi dia sepanjang tahun. Yang jadi masalah, hadis ini diperselisihkan keabsahannya oleh para ulama. Di antara mereka ada yang mensahihkan, dan sebagian di antara mereka mendhaifkannya. Al-Munawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Faidul Qadir mengatakan, qala Jabir as-Sahabi, jarrabnahu fawajadnahu sahihan. Kita sudah mencobanya, mempraktekannya, dan kita dapatin itu benar, kata dia. Dan Ibnu Uyainah mengatakan, jarrabnahu 50 atau 60 sanah. Kita telah mencoba itu selama 50 tahun atau 60 tahun. Dan mereka mendapati itu benar. Tapi yang jadi masalah, hadis ini diperselisihkan kesahihannya. Al-Imam Ibnul Jauzi mengatakan hadis itu palsu. Namun Ibnu Hajar Al-Asqalani mengkritisi hukum yang diberikan oleh Ibnul Jauzi. Dan dia mengatakan tidak seperti yang dikatakan olehnya. Dan dari 4 madhab, mereka berpendapat bahwasanya meluaskan nafkah pada hari Ashura termasuk disunnahkan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi sebagaimana tadi yang kita sampaikan, adanya perbedaan pendapat di antara para ulama. Amalan yang ketiga adalah memperbaharui taubat. Namun ini pun diperselisihkan kesahihan hadisnya. Tapi seorang muslim hendaklah memulai tahun ini dengan memperbaharui taubat. Ini awal tahun Hijriah, ini Muharram. Perbanyak taubatnya, sepanjang masa kita bertobat. Adapun amalan yang keempat yang seharusnya kita perbanyak di bulan ini adalah bersedekah. Perbanyak sedekah. Tapi juga sama, hadis-hadis tentang sedekah di bulan Muharram ini pun diperselisihkan kesahihannya, namun kembali kepada keumuman perintah untuk bersedekah. Bersedekahlah, perbanyak sedekah. Adapun amalan-amalan yang lainnya, di mana Al-Malikiyah dan sebagian ulama lainnya berpendapat ada 12 amalan yang harus diamalkan di hari Ashura. Bahkan mereka mengatakan fi yaumi Ashura, fi yaumi Ashura ashrun tattasil biha thnatani walaha fadlul nuqil sum salli
sil zur aliman ut waqtahil ra'sal yatim imsah tasaddaq waghtasil wassi 'alal iyali qallim dhafara wa suratal ikhlasi qul alfan tasil. Disebutkan ada 12 keutamaan tentang hari Asyura ini. Namun 4 tadi yang mungkin bisa kita amalkan. Puasa, hadisnya sahih. Melampangkan nafkah buat keluarga, hadisnya diperselisihkan. Sedekah dan taubat pun kita laksanakan sepanjang tahun. Adapun dalam ucapan ini disebutkan 12 amalan. Yang pertama adalah berpuasa, memperbanyak ibadah sholat, silaturahim dengan keluarga dan famili, berziarah ke ulama, menyungguh orang sakit, memakai celak, mengusap kepala anak yatim, bersedekah kepada fakir miskin, mandi, membuat menu makanan keluarga yang istimewa, memotong kuku, membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Amalan-amalan yang lainnya tidak diriwayatkan dalam hadis yang sahih, sehingga kita cukup 4 mengamalkannya. Mengusap anak yatim, membantu anak yatim, lakukan sepanjang tahun. Ada satu amalan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Syiah. Sepanjang tahun di hari Asyura mereka mengadakan perayaan kesedihan atas kematian Husain. Kita semua sedih dengan kematian Husain, tapi merayakan kematian Husain tidak disyariatkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Itu yang bisa Anda sampaikan.